Oke, kita masuk ke soal nomor 25. Pertanyaannya adalah tentukan harga jual atau harga barang di pasar monopoli saat elastisitas permintaan minus 2 dan biaya marginal sebesar 20 per unit. Nah, teman-teman, memang kalau kalau di soal ini kalian pakai saya masih menemui beberapa ada yang menjawabnya yang jawaban yang harusnya nggak dipilih, yaitu min 10 dan min 40. Itu sangat disayangkan sekali. Kenapa? Kan nggak masuk akal, nggak mungkin harga itu negatif. Ya, kalau harga negatif artinya apa? Kalau kamu beli barang kamu dapat uang kan nggak mungkin, ya kan? Dalam memang iya betul sih dalam kehidupan nyata ada kondisi harga negatif misalnya kayak kalau misalnya konsep apa harga minyak ya itu kalau pakai konsep hedging saya nggak akan jelaskan detail itu bisa harga negatif tuh mungkin. Tapi kan dalam soal seperti ini harga pasti dia positif kan si ceteris paribus gitu ya dan elastisitas permintaan juga pasti negatif gitu ya. Jadi sebenarnya kalau pakai pendekatan intuisi saja nggak mungkin opsi B dan E dipilih, tapi saya masih menemui ada loh yang memilih opsi B dan E. Nah, ya paling mungkin ya pilihannya ya A, C, dan D. Nah, saya rasa banyak yang memilih A atau D berdasarkan logika ya. Berdasarkan logikanya gini kan. Oh, kalau ada informasi ini pasti kepake tuh. Kan logikanya marginal. Sebenarnya kalau kalian pakai logika kalian, kalian nggak akan milih opsi C. Nah, saya nggak tahu ada yang milih opsi C atau nggak. Nah, alasan kenapa opsi C nggak mungkin dipilih bukan hanya karena informasi ini tuh harus dipakai. Enggak ya. Jadi bisa aja di soal ada informasi banyak, nggak semua informasi itu dipakai. Bisa jadi soal seperti ini tuh nggak kepake informasi ini. Tapi pada kasus ini pasti kepake, gitu. Dan kalau kalian sebenarnya gini, tanpa kalian ini soal ini ada rumusnya, tapi kalaupun kalian tidak tahu rumusnya, kalian nggak mungkin milih C. Itu sangat hampir mustahil gitu untuk milih C. Kenapa? Karena pasar monopoli, kalian udah tahu, dia menetapkan harga apa maksimisasi profitnya itu MR sama dengan MC. Ya ini semua pasar begini maksimisasi profitnya, kecuali monopoli diskriminasi harga. Tetapi kalau di PCM harga juga sama dengan ini. Jadi kalau di PCM selain MR sama dengan MC, harga sama dengan MR, harga juga sama dengan MC ya. Tapi kalau di imperfect competition market seperti monopoli ini tuh nggak tercapai. Jadi udah nggak mungkin opsi C itu dipilih. Kalau dibilang biaya marginal 20, nggak mungkin marginal cost juga 20. Karena kan monopoli dia, nggak mungkin dia bukan price taker. Nah memang pada kondisi tertentu 20 harga 20 bisa terjadi. Monopoli bisa aja sih mencapai P sama dengan MC. Nah tetapi ada informasi ini. Nah dan kecuali soalnya itu ada banyak informasi gitu. Ini cuma dua informasi. Pasti ini kepake nih informasi ini. Nah berarti ini pakai rumus. Saya akan memperkenalkan ini namanya rumus Lerner Index. Sebenarnya rumus Lerner Index ini sudah pernah saya buktikan baik ya di video-video sebelumnya tuh udah pernah saya buktikan ya Lerner Index ya. Tapi saya mungkin belum pernah menyebut Lerner Index atau saya lupa ya. Rumus dari Lerner Index itu adalah P dikurang MC dibagi P sama dengan 1/elasticity. Nah, sebenarnya ada ini ya, ada perbedaan. Kalau saya bikin PQ gini, ini merujuk pada struktur pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition market. Karena di imperfect competition market harga itu tidak sama dengan marginal revenue. Harga itu menyesuaikan dari inverse demand-nya. Oke. Tapi kalau di PCM nggak bisa dibikin PQ karena di PCM harga tuh konstan. Jadi begini, P aja gitu. Ya, tapi ini asumsikan ada key-nya gitu. Asumsikan imperfect gitu ya. Jadi bikinnya PQ kurang MC per PQ. Ya itu nggak terlalu masalah lah. Mau kalian nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Tapi rumusnya adalah sama dengan 1/elasticity. Nah, apa yang saya mau sampaikan di sini? Ya maksudnya apa yang bisa disampaikan dari rumus Lerner Index? Nah, rumus Lerner Index itu mencoba melihat kekuatan pasar. Ya. Jadi di ekonomi kita ada konsep namanya market power. Nah, banyak orang salah paham, mereka mengaitkan market power itu dengan seberapa besar mereka mendapatkan profit. Memang betul, persaingan semakin dia melakukan markup price itu ada korelasi dengan profit. Gitu. Jadi misalnya PCM untung $200, di monopoli itu untungnya hampir pasti di atas 200 gitu ya. Nah, tetapi market power itu bukan soal bagaimana dia memaksimumkan profit atau kemampuan pasar untuk memaksimumkan profit. Karena pada dasarnya semua struktur pasar itu melakukan maksimisasi profit. Hanya saja caranya yang berbeda. Misalnya di PCM dan IPCM itu beda gitu ya. Dan hanya saja profit maksimum yang tercapai itu juga beda. Nah, tetapi market power itu mengacu pada markup price-nya. Jadi seberapa dia punya power untuk menentukan harga.
di mana penentuan harga itu akan menentukan profit maksimum. Nah, memang logika kalian kan profit itu TR kurang TC ya. Nah, di mana TR itu adalah P kali Q. Nah, mungkin kalian berpikir, oh kalau harganya dinaikin, TR naik, profit bakal naik. Nggak sesimpel itu kan. Karena ketika harga naik, sesuai dengan law of demand, Q pasti turun. Ya kan? Jadi kita mesti lihat nih, mana yang peningkatannya lebih besar, P atau Q. Kalau lebih besar P-nya, itu berarti TR akan meningkat. Nah, TR meningkat, hati-hati juga. Bagaimana dengan TC? Gitu kan. Kalau kasusnya naikin, misalnya harganya naik, Q-nya turun. Hampir dipastikan total cost turun ya, karena kan total cost itu average cost kali Q. Nah, cuma kita nggak tahu struktur average cost-nya gimana. Kalau average cost-nya konstan, iya. Gitu kan. Jadi nggak selalu menaikkan harga akan meningkatkan profit. Bahkan kita udah belajar di monopoli, kurva revenue itu kuadratik seperti ini, ya. TR itu kuadratik. Jadi tidak selalu meningkatkan harga akan meningkatkan TR. TR naik aja belum tentu profit naik, apalagi menaikkan harga belum tentu menaikkan TR kan. Nah, jadi enggak profit maksimum itu bukan soal seberapa tinggi dia menetapkan harga, enggak. Harga yang paling optimal yang memaksimumkan profit gitu ya. Nah, itu bicara di situ. Nah, ditunjukkan dari besarnya Lerner Index. Nah, kalau di monopoli, kalau di pasar persaingan sempurna, ya, kita tahu bahwa harga sama dengan marginal cost. Artinya dia tidak melakukan markup price sama sekali. Implikasinya apa? Lerner Index-nya bakal sama dengan 0. Ya kan? Karena P sama dengan MC, berarti P kurang MC 0, 0 dibagi P 0. Nggak peduli berapapun nilai P-nya. Dan kita tahu di persaingan sempurna, kurva ininya, marginal revenue-nya seperti ini. Atau kita sebut dengan perfectly elastic atau elastis sempurna. Terbukti kan bahwa Lerner Index itu 1 per elasticity. Secara absolut ya. 0 itu adalah 1 per tahingga. Terbukti kan di pasar persaingan sempurna elastisitasnya kan tahingga secara absolut. Kalau nggak absolut negatif tahingga, ya kan? Nah, begitu. Nah, tapi nilai Lerner Index itu bisa di atas 0. Nah, biasanya kalau di teori yang dipelajari itu Lerner Index maksimal 1. Maksimal 1. Ya, hampir nggak mungkin di atas 1. Karena logikanya kalau 1 itu Lerner Index itu, jadi kan Lerner Index itu bisa pakai L, bisa LI ya. Yang jelas nilai Lerner Index itu ada di antara 0 sampai 1. Ya, kalau 0 sama dengan 0 berarti dia pure PCM gitu. Nah, 1 itu hampir nggak mungkin nilainya sama dengan 1, mendekati 1 mungkin, tapi anggap aja mungkin. Nah, kapan Lerner Index sama dengan 1? Saat marginal cost sama dengan 0. Nah, hampir nggak mungkin marginal cost 0 ya. Marginal cost 0 itu hanya dimungkinkan untuk industri yang tidak punya variable cost. Jadi, dia sifatnya usaha yang fixed cost aja gitu. Misalnya dia punya sumber daya. Nah, pas dia beli sumber daya itu fixed cost gitu kan. Dia bayar di awal $100.000 untuk sungai misalnya. Dia anggap sungai bisa dibeli gitu. Dan anggap dia nggak perlu pemeliharaan sama sekali. Nah, itu mungkin marginal cost 0, ya kan? Marginal cost 0 itu hanya dimungkinkan kalau nggak ada variable cost. Karena marginal cost itu adalah perubahan variable cost. Itu udah pernah saya jelaskan tuh pembuktian rumusnya ya. Nah, jadi kalau marginal cost 0, ya berarti dia Lerner Index-nya 1. Gitu. Nah, tapi umumnya marginal cost nggak mungkin 0 kan, jadi dia nggak akan sama dengan 1, mendekati 1 mungkin. Nah, tetapi intinya semakin besar Lerner Index atau semakin mendekati 1, itu strukturnya semakin dia persaingan tidak sempurna. Artinya semakin dia melakukan markup price semakin gede. Ya, karena di imperfect competition market, harga tidak sama dengan marginal cost, tapi harga di atas marginal cost. Nah, semakin gede selisihnya, pasti nilai Lerner Index semakin gede. Contohnya nih, P-nya 10, MC-nya 5. Berarti kan 10 kurang 5 bagi 10. Hasilnya adalah 0,5. Nah, sekarang coba dia menetapkan harga dengan marginal cost yang 5, dia netapin harga lebih tinggi. Taruhlah 12. Yang gampang ya, taruhlah 15. 15 kurang 5 bagi 15. Hasilnya adalah 10 per 15, 0,67. Nah, lebih gede Lerner Index-nya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia melakukan markup price lebih gede. Terbukti kan harganya naik. Tadinya cuma 10, harusnya kan kalau di PCM, kalau MC-nya 5, ya harga 5. Tapi karena struktur persaingan tidak sempurna, harganya bisa di markup jadi 10. Nah, dan itu Lerner Index-nya 0,5. Nah, sekarang dia mau markup lebih gede lagi, jadi 15. Terbukti markup-nya lebih gede. Kenapa? Karena Lerner Index-nya naik dari 0,5 jadi 0,67. Seperti itu, oke?
Nah, jadi itu keistimewaan dari si Lerner Index. Nah, selanjutnya ya kita akan membahas bagaimana si Lerner Index itu bisa digunakan untuk mencari harga monopoli gitu. Nah, kita mesti mengurai rumus ini. Nah, saya memang tidak akan jelaskan Lerner Index karena kepanjangan. Nah, tapi rumus ini bisa kita urai jadi seperti ini. Logikanya P per P itu satu, ya kan? MC per P biarkan MC per P ini tetap satu per elasticity. Nah, ini coba kita pindah ruas, satunya pindah ke sini kan? Satu min MC per P sama dengan satu per elasticity. Nah, satunya cara ngilangin satu gimana? Dikurangin satu gitu. Habiskan satunya. Nah, berarti di sini jadi min satu. Nah, jadi min MC per P sama dengan satu per elasticity kurang satu. Terus sama-sama ruas kiri dan ruas kanan kali min satu. Yang terjadi min MC per P jadi MC per P. Min satu jadi satu. Ini positif jadi negatif. Satu dikurang satu per elasticity. Nah, udah sampai sini bisa diurai jadi seperti ini. Sisi kiri kali P jadi tinggal MC, sisi kanan dikali P. Hasilnya adalah MC sama dengan P dikali 1 dikurang 1 per elasticity tutup kurung. Ya. Nah, sampai sini bisa diurai lagi. Jadi P sama dengan, kan logikanya gini, intuisinya gini, 6 sama dengan 3 kali 2. Berarti 3 adalah 6 per 2. Berarti P sama dengan MC per ini, 1 kurang 1 per elasticity. Nah, jadi kita bisa mendapatkan sebuah persamaan untuk mencari harga apabila diketahui marginal cost dan elasticity. Nah, jadi kesimpulannya itu, dengan mengetahui rumus Lerner Index, kalian bisa menderive suatu rumus untuk mencari harga di pasar persaingan tidak sempurna lebih tepatnya. Nggak cuma monopoli ya, pokoknya pasar persaingan tidak sempurna yang ya dia bisa cari harganya cuman cukup tahu MC dan elasticity gitu. Ya kan? Hasilnya adalah 40 gitu. Nah, coba kalau persaingan sempurna. Kalau persaingan sempurna elastisitasnya tahingga. Coba aja elastisitas tahingga berarti nanti ininya satu. Jadi harga sama dengan marginal cost tuh. Nah, ya kan? Nah, tapi karena dia bukan persaingan sempurna, dia nggak elastis sempurna. Dia lebih inelastis. Jadi bisa min 5, bisa min 10 atau min 1 gitu ya. Bisa inelastis, bisa elastis, tapi yang jelas nggak elastis sempurna. Nah, di sini di soal dibilang elastisitasnya min 2. Nah, kalian masukinnya diabsolutin aja 2 gitu ya. Nah, 20 dibagi 1 kurang setengah, hasilnya 40. Jadi, jawabannya adalah yang 40. Oke. Nah, berarti apa? Kalau semakin inelastis, harganya semakin tinggi atau rendah? Nah, coba sekarang elastisitasnya bukan 2. Secara absolut 2 ya, min 2 itu 2. Anggap 0,5 misalnya. Berarti 20 dibagi 1 kurang 1,0,5. 1,0,5 itu hasilnya 2. Ya kan? Oh ya, dalam kasus, oh ya, kalau kalian pelajari di rumus ini kasusnya dia hampir nggak mungkin inelastis ya, pasti elastis. Ya, atau misalnya saya bikin dia lebih elastik ya. Misalnya elasticity-nya absolutnya 4. Berarti 20 dibagi 1 dikurang 1 per 4 gitu. Hasilnya adalah 80. Nah, berarti apa yang bisa kita simpulkan? Semakin elastis, ya, semakin dia elastis, harganya semakin tinggi. Dia bisa menetapkan harga semakin tinggi gitu ya. Nah, tapi yang jelas jawabannya adalah yang D. Nah, berarti tips saya di ujian kalian adalah kalian cukup tahu rumus ini aja. Sebenarnya kalian perlu tahu rumus Lerner Index karena siapa tahu ditanya berapakah nilai Lerner Index-nya atau atau misalnya kalian dikasih tahu harga sama elasticity disuruh nyari marginal cost-nya. Nah, itu kan juga perlu ya. Nah, tapi ini juga perlu dihafal. Kalau misalnya kalian nggak mau derive ya, kalian mesti hafal dua rumus ini. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D40 seperti itu. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.